Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Marilah kita membuka renungan malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kehadapan hadirat-Mu untuk semua pengalaman hidup yang kami alami sepanjang hari ini. Semoga kasih dan kesetiaan-Mu selalu menaungi dan membimbing kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Renungan malam ini saya ambil dari kitab Kejadian bab 46 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 28-30. Pada waktu itu berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub," sahutnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Berseba. Anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak cucunya, laki-laki dan perempuan. Seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosen menemui ayahnya. Dan sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosen, mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya, dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema renungan malam ini saya beri judul Transmigrasi Yakub dan Keluarga ke Mesir, sebuah panggilan. Sebagai anak bangsa Indonesia, kita pernah mendengar dan membaca berita tentang salah satu program pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1974. Program itu adalah program transmigrasi, program perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain. Program ini pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi program prioritas yang bertujuan pemerataan penduduk, terutama penduduk Pulau Jawa. Tetapi sesungguhnya perpindahan penduduk sudah terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan Orde Lama Soekarno sekitar tahun 1942. Tapi kalau kita mau jujur, kitab suci juga telah mencatat perihal perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, atau dari satu tempat ke tempat lain dalam diri bapak-bapak bangsa dan keluarganya, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Perpindahan penduduk atau program transmigrasi berlangsung atau terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, padatnya penduduk di suatu wilayah tertentu, atau program pembangunan daerah dan pembangunan sekitar sektor lain, atau karena akibat bencana alam dan lain-lain. Kitab Kejadian yang kita dengar dan renungkan malam ini, atau di beberapa malam yang telah lewat, mencatat dan memberitakan perpindahan bapak-bapak bangsa, mulai dari Abraham sampai Yakub beserta keluarganya,
dari satu negara ke negara lain, atau dari satu kota ke kota lain. Perpindahan bapak-bapak bangsa seperti Abraham, Ishak, dan Yakub dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan catatan kitab Kejadian. Misalnya Kejadian bab 12 ayat 1-9, ayat 10-20. Kejadian bab 13 ayat 1-8. Kejadian bab 26 ayat 1-35. Kejadian bab 27 ayat 41 sampai bab 28 ayat 9. Kejadian bab 46 ayat 1 sampai 34. Lebih banyak karena panggilan Allah dan krisis kelaparan yang dialami oleh bapak-bapak bangsa di masanya masing-masing. Kisah perpindahan Yakub dan anak-anaknya beserta seluruh isi keluarganya ke tanah Mesir, sebagaimana Abraham dan Sarah juga pernah berpindah ke Mesir. Pertama-tama disebabkan oleh krisis kelaparan. Kedua, karena ego dari saudara-saudara Yusuf yang tidak rela melihat saudara sebapa mendapat perhatian khusus. Ketiga, penjualan Yusuf dan perpindahan Yakub adalah karena rencana dan cara Allah menyelamatkan Israel atau panggilan dari Allah. Keempat, perpindahan Yakub dan anak-anaknya bersama keluarga ke Mesir dilihat sebagai panggilan Allah dan permintaan Yusuf berdasarkan janji tentang keturunan dan pemberian tanah terjanji. Perpindahan bapak-bapak bangsa dan dari Abraham sampai Yakub dalam konteks iman sesungguhnya adalah lebih merupakan rencana dan cara Allah dalam memenuhi janji tentang keturunan dan pemberian tanah serta keselamatan hidup dari keturunan bapak-bapak bangsa yang merupakan panggilan Allah sendiri. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam dunia sekarang perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, entah itu yang namanya urbanisasi, transmigrasi, atau perpindahan karena desakan dan tekanan ekonomi dan karena pencaharian pekerjaan, hendaknya juga dilihat sebagai cara dan rencana Allah untuk keselamatan atau untuk hidup kita masing-masing, baik bersifat pribadi, keluarga, dan kelompok. Jika perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain terjadi dalam hidup kita dengan profesi, jabatan, dan karena panggilan kepada pengabdian dan pelayanan, kita harus belajar dari bapak-bapak bangsa melihat panggilan itu tidak bersifat pribadi tapi universal, sehingga kemanapun mereka dipanggil untuk menetap di suatu negara atau tempat, mereka tidak pergi sendirian, namun selalu dalam kebersamaan sebuah keluarga. Dan di tempat dimanapun mereka berada dan tinggal, mereka bersama keluarga berusaha tetap hidup sebagai orang-orang benar. Karena selalu hidup sebagai orang benar, maka mereka selalu diselamatkan dan Allah selalu menyertai mereka. Marilah sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang adalah orang benar yang hidup di zaman ini, kita belajar dari mereka untuk menjadikan hidup kita sebagai hidup yang dibenarkan dan diselamatkan Allah. Kemanapun kita dipanggil untuk hidup dan bekerja, tinggal dan berada, hendaknya hidup kita tetap membawa berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu bagi kami hari ini. Kami akan beristirahat. Bukalah hati kami agar melihat salah dan dosa kami, dan ampunilah kami bila hidup dan karya kami hari ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, orang-orang sakit disembuhkan, keluarga-keluarga yang sedang bermasalah dalam hidup rumah tangga dan perkawinan diberikan jalan keluar. Istirahat kita sepanjang malam ini dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.